Oke, sebelum kita lanjut ke belajar statistikal uang, di sini kita harus belajar apa itu populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah seluruh objek atau subjek yang menjadi target penelitian. Lalu, apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya dianggap mewakili populasi. Lalu, apa itu sampling? Sampling ialah teknik untuk mengambil sebuah sampel dari populasi. Lalu ada probability sampling. Setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contohnya, ada sampel random sampling. Lalu yang terakhir ada non-probability sampling. Pemilihan sampel tidak berdasarkan pada peluang. Contohnya, purposive dan sampling. Lalu lanjut kepada konsep data. Ya. Di sini konsep data dalam penelitian, definisi data adalah kumpulan fakta mentah yang diolah menjadi sebuah informasi. Lalu pentingnya data. Mengapa pentingnya data? Menentukan validitas dan akurasi temuan penelitian. Tanpa data yang kuat, kesimpulan bisa bias. Jenis sumber data. Satu, ada data primer. Dikumpulkan langsung oleh peneliti, wawancara, atau yang survei. Lalu yang kedua, ada data sekunder. Diperoleh dari sumber yang sudah ada. Misal, ada buku, ada jurnal, ada laporan. Lalu yang ketiga, ada data tersier. Apa itu data tersier? Data tersier memberikan konteks dan informasi pendukung. Misal contoh ada kamus, ada ensiklopedia. Lanjut kepada skala pengukuran. Skala pengukuran meliputi ada skala nominal yang hanya mengklasifikasikan kategori tanpa urutan. Contoh, jenis kelamin, warna mata, dan lain-lain. Lalu ada skala ordinal, mengurutkan kategori tetapi jarak kategori tidak dapat. Contoh, tingkat kepuasan, puas, cukup puas, tidak puas. Lalu ada skala interval, jarak antara nilai sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Lalu ada skala rasio, jarak antar nilai sama dan memiliki nol mutlak. Nol berarti tidak ada. Contoh, berat badan, tinggi badan, serta pendapatan. Lanjut kepada metode dan instrumen pengumpulan data. Di dalam metode dan instrumen pengumpulan data, ada metode yaitu prosedur untuk mengumpulkan data. Lalu ada instrumen alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat data. Di dalam metode itu contohnya ada wawancara, observasi, kuesioner, studi, dokumen. Di dalam instrumen juga contohnya ada pedoman wawancara, lembar observasi, lalu kuesioner. Bentuk instrumen ada satu, tes, mengukur pengetahuan, bakat, atau prestasi. Lalu yang kedua, non-tes. Ada kuesioner, angket, pedoman, observasi, dan wawancara.
Selanjutnya ada prosedur analisis data. Tahapannya, 1, editing. Apa itu editing? Memeriksa kelengkapan, kejelasan, serta konsistensi data. Lalu ada coding, yaitu mengubah data kualitatif menjadi angka atau kode. Ada processing, yaitu memasukkan data ke program komputer seperti SPSS. Lalu cleaning, memeriksa kembali data yang telah dimasukkan untuk kesalahan, misalnya nilai yang tidak valid. Lalu lanjut kepada ragam penyajian data kuantitatif. Di sini, di dalam penyajian data kuantitatif, ada tabel dan grafik. Tabel meliputi frekuensi menampilkan jumlah kemunculan data. Lalu tabel silang menunjukkan hubungan antara variabel. Selanjutnya ada grafik. Grafik diagram batang membandingkan frekuensi kategori. Lalu ada grafik diagram lingkaran menunjukkan proporsi atau presentasi. Grafik histogram menunjukkan distribusi data kontinu. Lalu ada grafik garis menampilkan tren dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada grafik diagram pencar menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ragam penyajian data kualitatif. Kualitatif, kutipan langsung menggunakan pernyataan langsung dari narasumber untuk memperkuat temuan. Lalu kualitatif ada narasi dan deskripsi, menyajikan data dalam bentuk cerita atau penjelasan rinci. Lalu ada kualitatif metrik atau jaringan konsep, mengorganisasi hubungan antara tema. Lalu peta konseptual, visualisasi hubungan sebab, akibat, antar konsep. Mean, median, modus, dan standar deviasi. Di sini saya akan jelaskan apa itu mean, apa itu median, modus, dan standar deviasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu mean. Mean adalah konsep rata-rata umum, nilai tengah dari seluruh data, dan mean sensitif terhadap nilai ekstrim atau pencilan, dan digunakan sebagai titik berat data. Lalu median nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama 50%. Diperoleh dengan mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Dan median efektif untuk data dengan distribusi menceng atau square. Lalu ada modus. Modus nilai dengan frekuensi kemunculan tertinggi, mencerminkan kasus yang paling umum atau tipikal. Dan modus sangat relevan untuk data kualitatif. Dan yang terakhir, standar deviasi. Apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi ukuran sebaran data dari rata-rata mean-nya. Menggambarkan tingkat penyebaran data. Nilainya kecil, data cenderung mendekati mean. Jika nilai besar, data tersebar jauh dari. Selanjutnya, saya akan mencoba menampilkan bagaimana cara mengeksekusi SPSS. Nah, di sini tampilan SPSS. Kemudian kita ke variabel. Dan kita awali dengan masukkan nama. Nah, ini kita mencoba memasukkan namanya. Q1, Q2,
Q3, dan seterusnya. Lalu pada nominal desimal, kita ubah dulu jadi 0. Setelah selesai, kita rubah desimalnya, lalu kita masuk kepada data view. Sebelum ke data view, kita buka dulu data Excel-nya. Di sini data Excel kita dapat dari sebuah kumpulan data yang nantinya kita olah di SPSS. Nah, ini kita coba copy dulu. Kita copy dulu ya. Nah, setelah di copy, lalu kita paste, kita klik paste. Setelah sudah dipindahkan, lalu kita masuk ke analyze. Mana ya analyze-nya? Oke, masuk ke analyze, lalu kita deskriptif, statistik, lalu ke frekuensi, dan kita pindahkan datanya ke variabel, dan setelah ini kita klik statistik, lalu kita coba mencari yang kita butuhkan adalah min, median, mode, dan data standar deviasi. Nah, ini lalu sudah muncul ada min, median, mode, dan standar deviasinya. Selanjutnya, ini adalah tampilan hasil penggunaan aplikasi statistik SPSS. Kemudian, tabel di atas merupakan tabel hasil dari perhitungan data kuesioner dengan jumlah responden 50 orang. Dan dari data tersebut menghasilkan ada nilai min, nilai median, nilai modus, serta nilai standar deviasi. Di sini nilai min ada Q1 menghasilkan nilai min 2,46. Lalu ada Q2 menghasilkan nilai min 3,10. Lalu ada Q3 nilai min menghasilkan 2,64. Lalu ada Q4 menghasilkan nilai min 2,96. Lalu di sini ada Q5 yang terakhir menghasilkan nilai min 308. Lalu selanjutnya ada nilai median, di mana nilai median ini dari Q1 menghasilkan nilai median 2,00, lalu ada Q2 menghasilkan nilai 3,00, lalu ada Q3 menghasilkan nilai median 4,50, lalu ada nilai median dari Q4 menghasilkan nilai 3,00, lalu yang terakhir ada Q5 menghasilkan nilai median 3,00. Lalu selanjutnya ada nilai modus, di mana nilai modusnya dari Q1 menghasilkan nilai modus 2, lalu dari Q2 mendapatkan nilai modus 4, lalu dari Q3 mendapatkan nilai modus 1, dan Q4 mendapatkan nilai modus 4, dan Q5 yang terakhir mendapatkan nilai modus 4. Dan terakhir, di sini
ada nilai standar deviasinya, di mana nilai standar deviasinya dari Q1 mendapatkan hasil standar deviasinya 1,216, lalu Q2-nya mendapatkan hasil 1,474, lalu Q3-nya mendapatkan hasil 1,495, dan Q4 mendapatkan hasil 1,498, dan yang terakhir nilai standar deviasi dari Q5 mendapatkan hasil 1,353. Demikian cara menghitung nilai min, median, modus, dan standar deviasi. Akhirnya telah selesai penjelasan tentang belajar statistika serta tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS. Statistika adalah alat yang sangat krusial untuk membuat keputusan yang informatif dan berbasis data di berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami konsep-konsep dasar, prosedur analisis, dan rangka penelitian, kita tidak hanya menjadi pengguna statistik, tetapi juga pemikir analitis yang kritis dan efektif. Cukup sekian dari saya, Tri Rizky Hadianti Suma, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.